Membuat video dengan smartphone akan mendapatkan hasil yang bagus jika kita menggunakan aplikasi yang tepat dan setup yang benar. Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Muntasir Emre. Di edisi kali ini kita akan membahas cara melakukan setting Open Camera. Open Camera adalah salah satu aplikasi gratis terbaik saat ini yang biasanya digunakan oleh para YouTuber pemula. Di Open Camera, kalian akan mendapatkan fitur-fitur yang lengkap yang dapat memberikan efek yang bagus pada video kalian. Untuk kalian yang baru pertama kali menggunakan Open Camera, ini adalah cara melakukan setup pada Open Camera. Oke semuanya, inilah tampilan daripada Open Camera. Untuk mengatur settingan Open Camera, silakan kalian klik di logo pengaturan yang terletak di bagian kiri atas. Oke, sebelumnya kalian aktifkan terlebih dahulu mode rotasi layar. Dengan begitu, akan memudahkan kalian untuk mengikuti tutorial ini. Untuk yang pertama sekali, kita akan memasuki ke bagian video setting. Bagian pertama yang harus diatur adalah video resolusi. Untuk video resolusi, kalian usahakan untuk mengaktifkan bagian video resolusi yang tertinggi yang mungkin dapat didukung oleh smartphone kalian masing-masing. Jika smartphone kalian hanya mendukung resolusi HD, maka kalian pilihkan di bagian HD. Atau jika smartphone kalian mampu ke Full HD, kalian aktifkan Full HD. Dan jika smartphone kalian sudah mendukung 4K, maka kalian aktifkan di bagian 4K. Karena semakin baik resolusi yang kalian pilih, akan semakin bagus video yang dihasilkan oleh Open Camera. Kemudian untuk yang selanjutnya, kalian pilih video format atau format video. Biasanya untuk format video ini bisa kalian pilih bagian default. Namun, secara pribadi saya sering menggunakan MPEG 4 H264. Seterusnya, yang harus kalian perhatikan adalah di bagian maksimum durasi of video. Di bagian ini, kalian harus memilih di Unlimited. Ini supaya saat kalian melakukan perekaman, tidak ada video kalian yang terpotong karena durasi. Dengan begitu, kalian bisa merekam sepuasnya tanpa terpotong oleh durasi. Dan untuk restart video after max duration, di sini kalian cukup memilih don't restart. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian maximum file size of video. Di sini, jangan lupa kalian pilih bagian device default. Dengan menggunakan device default ini, kalian bisa bebas merekam tanpa harus terpotong oleh bagian size video atau ukuran video yang kebesaran. Dengan begitu, video kalian tidak akan terpotong oleh ukuran video yang dibatasi. Dan selanjutnya, kita akan memasuki ke bagian Restart on Maximum File Size. Di sini, kalian cukup untuk menyalakan tombol enable-nya saja. Selanjutnya, kalian juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol enable yang ada di bagian Record Audio. Supaya saat kalian melakukan perekaman video, audionya juga ikut terekam. Kemudian selanjutnya, audio source. Kalian harus memperhatikan di bagian audio source ini. Jika kalian melakukan perekaman video dengan menggunakan mikrofon bawaan, maka kalian cukup untuk memilih camcorder. Namun, jika kalian melakukan perekaman video dengan menggunakan mic eksternal, kalian harus memilih external mic atau if present. Yang harus kalian tahu, jika kalian memilih external mic atau if present, sama saja kalian telah memilih kedua channel. Ketika kalian melakukan perekaman video tanpa harus mengubah ke channel lain, audio di sekitar akan otomatis ikut terekam. Baik dengan menggunakan mikrofon bawaan atau dengan menggunakan mic eksternal. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke bagian video bitrate.
Di bagian video bitrate ini, kalian bisa memilih yang mana saja. Semakin besar Mbps yang kalian pilih, maka akan semakin bagus file yang dihasilkan oleh video kalian. Namun, yang perlu diperhatikan dari video bitrate ini adalah tidak semua HP support dengan video bitrate ini. Di bagian sini sudah tertera, tidak semua perangkat dapat mendukung video bitrate ini. Jadi dengan begitu, di sini saya hanya memilih bagian default saja. Dan selanjutnya kita akan masuk ke video frame rate. Untuk video frame rate ini juga hampir sama dengan video bitrate yang tadi. Semakin tinggi angka yang kalian pilih, maka akan semakin tinggi juga FPS yang dihasilkan oleh video open camera. Di sini juga yang harus kita perhatikan adalah tidak semua perangkat dapat mendukung video frame rate ini. Oleh karena itu, di sini saya hanya memilih bagian default saja. Jika perangkat kalian mampu merekam hingga sampai dengan 60 fps atau lebih, maka secara otomatis video kalian akan terekam sampai dengan 60 fps atau lebih. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke bagian menu. Dan di sini kita akan memasuki ke bagian kamera preview. Di kamera preview ini ada beberapa hal yang harus kita pilih. Di antaranya adalah show zoom. Supaya pada saat kita melakukan perekaman video, tombol zoom bisa ditampilkan di layar video kita. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian show baterai. Di sini kita memilih untuk menghidupkan bagian show baterai supaya pada saat perekaman nanti kita bisa tahu seberapa besar daya baterai yang masih kita punya. Dan seterusnya show time. Di bagian sini juga kita mengaktifkannya supaya pada saat melakukan perekaman kita bisa mengetahui seberapa panjang durasi perekaman yang sudah kita hasilkan. Kemudian di bagian show camera ID juga kita mengaktifkannya. Kemudian di bagian show free memory. Di sini jangan lupa untuk kalian aktifkan supaya pada saat kalian melakukan perekaman video, kalian bisa mengetahui seberapa besar ruang kosong yang masih kalian miliki. Dan untuk show audio level meter juga di sini jangan lupa kalian aktifkan tombol checklistnya supaya pada saat kalian melakukan perekaman, kalian bisa mengetahui apakah ada suara yang masuk ataupun tidak. Pada saat kalian melakukan perekaman video dan ada suara yang masuk, di situ kalian bisa melihat level meternya akan naik turun. Dan dengan begitu, kalian bisa dengan mudah untuk mengontrol audio yang ingin kalian rekam. Dan selanjutnya adalah show a grid. Di bagian sini, saya memilih di 3x3. Dengan kita memilih grid yang seperti ini, kita bisa dengan mudah untuk mengatur posisi objek yang akan kita rekam. Dan selanjutnya yaitu show a crop guide. Untuk bagian show a crop guide ini, tidak semua YouTuber membutuhkan bagian ini. Biasanya, yang membutuhkan show a crop guide ini yaitu untuk mereka yang suka atau gemar membuat video ala sinematik. Dengan menggunakan show a crop guide ini, kita bisa dengan mudah untuk menentukan bagian mana yang harus kita potong pada saat pengeditan nanti. Dan jika kalian adalah salah satu di antara mereka, maka di sini saya sarankan untuk memilih di 2.35 atau 47:20. Dan yang paling saya sukai dari open camera ini ada di bagian titik 3 ini. Di mana di sini kita bisa mengatur di antaranya yaitu fokus pada open camera. Yang pertama sekali ada di bagian paling kiri atau logo A. Ini adalah bagian autofocus. Kemudian untuk yang seperti angka 8 ini adalah bagian focus infinity. Ini merupakan fokus jarak jauh dari open camera. Kemudian yang berlogo bunga itu merupakan fokus makro. Fokus jarak dekat yang dapat dihasilkan oleh open camera. Dan di sini yang paling istimewa menurut saya adalah di bagian logo kunci atau lock focus.
Di mode ini, kita bisa mengatur kunci fokus pada bagian objek yang kita inginkan. Kita pilih mode kunci terlebih dahulu. Kemudian, kita akan melakukan lock fokus pada bagian objek yang telah kita tentukan. Jika kita telah menentukan bagian fokus yang kita inginkan dan telah kita kunci, di sini secara otomatis fokusnya akan terkunci. Fokusnya tidak akan ikut gerak objek yang direkam oleh video, dan dia hanya fokus pada bagian fokus yang telah kita kunci. Kemudian pada logo C itu merupakan continue focus. Di sini fokus secara otomatis akan mengikuti gerak objek. Jika objeknya menjauh, maka fokusnya akan ikut jauh. Dan jika objeknya mendekat, maka fokusnya akan tertuju pada bagian objek yang mendekat. Kemudian selanjutnya, di sini juga kita bisa mengatur white balance. Untuk white balance ini sendiri, kita bisa mengatur sesuai dengan warna yang kita inginkan. Di sini, kalian bisa memilih salah satu warna yang menurut kalian sudah cocok dengan video yang akan kalian buat. Dan seterusnya ada color effect. Untuk color effect ini sendiri, kalian bisa memilih salah satu di antaranya yang mungkin menurut kalian akan cocok. Oke semuanya, inilah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.